Tunggu kita dulu. Nah, itu Pak. Itu Pak. Kita kan ini. Bikin banyak orang nggak nyaman tuh. Semuanya saya dengar seru Pak. News yang News dancer. enggak, ya bagus sih Boni Hargen. Oh, mau diatur. Wah, bagus itu. Artinya objektif Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Wakil Gubernur. Jadi ini kita akan mencoba paparkan ke Bapak masalah rapat dan tentang badan lain terpadu satu itu. Saya tadi ketemu Pak Gubernur, beliau sudah melihat contoh yang di timur, tapi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ke teman-teman bahwa satu SOP jelas. Jadi harus yang namanya pelayanan terpadu satu pintu nanti satu ya waktu dan biaya itu harus jelas Pak. Nomor yang kedua, beliau menginginkan agar ini bisa diakses oleh publik lewat internet. Jadi artinya kalau masyarakat yang nggak punya, kalau usah pakai ya, misi, kalau misi itu misi kuesioner itu nanti doang. Pelayanan terpadu itu nanti hierarkinya itu kita harus Pak. Dia di tingkat kecamatan, di tingkat kota, dan tingkat dinas. Nah ini tentunya perlu diatur. Ini sekarang latar belakangnya memang diamanatkan oleh Undang-Undang 25 dan 2020. Diamanatkan oleh 25 tahun 2007, 25 tahun 2009, saya sebutkan dari 24 dan 20 tahun 2008. Nah ini ya gambaran bagaimana fungsinya kalau tidak ada satu pintu dalam pelayanan publik. Mohon kuling-kulingan. Ini jelek Pak, jadi mirip-mirip kayak apa gitu, kurang gizi apa gimana. Kasih fungsinya Pak. Lanjut. Nah ini yang masih sekarang PTSA, tapi masih bingung juga, mesti komentar datanya, bahkan rambutnya nggak disisir seperti ini. Lanjut. Nah sekarang PTSA yang ada pada saat ini kita ada dua, satu di PTMP, satu di kota, tetapi itu juga sama. Ada hal-hal yang kita temukan di lapangan dan oleh konsultan yang di-hire DKI Jakarta untuk mendampingi masih juga tidak taat karena beberapa hal. Lanjut. Nah kita harapkan seperti ini, jadi sudah menjadi poros banget, tidak ada dosa. Ini yang seperti ini. Jadi tidak ada apa lagi dia selesai gitu. Jadi masuk dalam satu pintu, keluar satu pintu, yang bersangkutan dia aja menunggu sampai senyum, tidak lagi cemburu. Dasar hukumnya tadi disebutkan ada dua undang-undang, dua Permendagri. Permasalahan PTSP hari ini adalah kalau yang di BPMP itu memang nomornya sudah begitu, tapi kewenangan tidak ada karena dibentuk dengan perda sementara perbuk sementara pada SOP lain oleh perda-perda. Kalau di PTSP yang ada di kota di ada kewenangan pegawai, ada sarana anggaran sama sekali mereka tidak punya, hanya karena kelembagaan top. Maksudnya seperti ini ada pasal 3 nanti raperdanya. Tujuannya juga sama, tujuannya sudah menuju kepada undang-undang yang dua tadi, 25 tahun 2007, 25 tahun 2009, disebutkan bahwa meningkatkan kualitas penanganan perizinan merupakan kewajiban dari pemerintah. Demikian juga pemudahan. Selanjutnya ada kepastian tadi yang disampaikan Pak PLT Sekda paling tidak. Kepastian itu ada kepastian waktu, kepastian prosedur, kepastian biaya, dan kepastian keaslian atau otentik dari izin dan non-izin yang dikeluarkan tadi. Nah ini yang paling krusial Pak. Ada dua model PTSP. PTSP pertama adalah bahwa di PTSP itu semua kewenangan mengenai perizinan diintegrasikan kecuali dua hal. Yang pertama, penelitian dan pengujian fisik tetap pada SKPD KPD teknis, dan pengawasan pembinaan atau evaluasi pelaksanaan izin dan non-izin. Itu ada pada Provinsi Yogyakarta. Nah, sementara di kota-kota lain termasuk kota Jogja ada PTSP yang sudah umum, hanya hampir seluruh kewenangan diberikan kepada PTSP kecuali pengawasan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non-izin. Nah, penelitian teknisnya dan pengujian fisik sudah beralih kepada PTSP. Itu tadi gambaran singkat yang disampaikan Pak PLT, kira-kira seperti itu. Nah, ini raperda yang kita ajukan kepada DPRD masih menganut yang ini. Nah, kebetulan besok kalau nggak salah akan dengar pendapat lagi dengan DPRD, maka hari ini kami membutuhkan keputusan pimpinan PTS mana yang kita anut. Kalau PTS-nya
bentuknya seperti di Kota Jogja, di Palembang atau di Makassar dan di Surabaya, maka ini kita akan hapus ini. Akan ada tambahan penelitian teknis dan pengujian teknis oleh PTSP juga. Artinya apa? Kalau istilah Samosir namanya berobrisa. Kalau kebetulan Pak pimpinan, semua beralih kepada PTSP kecuali satu hal, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin. Tapi kebutuhan teknis, pengujian fisik beralih kepada PTSP. Jika maksud implementasinya adalah bahwa seluruh nanti perangkat-perangkat yang ada saat ini sampai ke PTSP akan diangkat ke sana, termasuk orangnya. Seperti itu Pak. Ini yang kita mohon kepastian hari ini. Nah, kalau yang kita ajukan ke DPRD masih menggunakan dua yang kita merahkan dan dicoret sekarang. Nah, kalau misalnya hari ini pagi diputuskan bahwa seluruh melimpah kepada PTSP, maka ini akan kita coret. Nah, ini akan masuk kewenangan ini. Seperti itu. Kita putuskan aja Pak. Itu harusnya semua di PTSP. Seperti yang Jogja semua itu begitu. Siap Pak. Nah, selanjutnya izinkan kami memberikan gambaran secara Karena struktur. kan orang jadi kepotong. Seharusnya lebih ringan kerjaannya. Baik Pak. Jadi Putuskan satu tempat. menganut kota-kota di kabupaten kota berarti seluruh kewenangan kecuali pengawasan dan pembinaan masalah evaluasi pelaksanaan izin dan non izin beralih kepada BPTSP. Soalnya aja maksudnya. Jadi mas akan menjadi seperti ini Pak. Jadi ini diakomodir dalam seperti itu. Nah, untuk organisasinya Pak, ini implementasinya bahwa kami nanti beserta BKD dan kemungkinan diklat dan SKPD terkait lainnya hari ini memang sudah masuk instruksi dari Bapak Gubernur untuk menginventarisasi seluruh pejabat eselon 3 dan eselon 4 staf yang melaksanakan perizinan di SKPD BKPD. Maksudnya adalah nanti setelah terkumpul seluruh personel itu atau pegawai itu, maka kami akan laporkan kepada pimpinan untuk direkrut dan diseleksi sebagaimana mestinya, karena diharapkan PTSP ini tidak membuat sipil baru pengalihan tugas semata, tapi juga dalam kerangka peningkatan akuntabilitas pelayanan publik DKI Jakarta secara menyeluruh dalam arti sebenarnya begitu. Saya kira begitu ya Pak, yang strategi yang sudah kita susun dan targetnya target kita seperti ini Pak. Targetnya seperti ini, terbentuk PTSP 2013, ditetapkan Pergub OTK PTSP juga 2013, kami sudah susun sekarang. Jadi begitu perda sudah jadi, OTK-nya dan Pergub sudah jadi juga bersamaan. Baru rekrutmen SDM PTSP 2013 sekarang sudah dimulai dengan anak keluarnya sebagai gubernur untuk seluruh SKPD untuk melaporkan dan menginventarisir seluruh pegawai atau pejabat yang selama ini melaksanakan pelayanan izin dan non izin. Selanjutnya operasional 2014. Jadi harapan kami terus karena ini ada menyangkut anggaran. Nanti tadi mana anggarannya dulu, Pak, mungkin Pak Asisten Perekonomian lebih dekat. Harus ada anggaran dulu ditampung di dalam SKP di mana dulu? Apakah di anggaran sekda atau di mana? Jelas namanya mungkin gelondongan menjadi penyelenggaraan PTSP 2014 itu Pak. Saya tahu kami ini belum ada ini, tapi kami usulkan kalau itu terjadi harus ada anggaran supaya begitu 2014 terjadi badan ini, anggaran sudah ada. Seperti itu. Saya lanjut pada struktur. Sudah Pak, ini kan nanti ada dua usulan kepala badan dan wakil kepala badan. Maksudnya adalah kepala badan itu murni kepada pimpinan, karena ini suka tidak suka sama tidak senang karena menyangkut izin dan non izin, maka ruang lingkup pekerjaannya sebagaimana kita ketahui izin sekarang itu sudah terinventarisir berapa Pak? Pakar ekonomi? di bidang ekonomi 132. Nah, kalau digabung seluruhnya kira-kira 213 izin dan non izin. Nah, oleh karena itu dan ini tentu diperlukan pihak ketiga, demikian juga pusat dan stakeholder lainnya. Harapan kita kepala badan bisa meninggalkan tempat tidak di dalam kantor, tapi wakil kepala badan lah yang melaksanakan koordinasi internal dan seluruh SKPD. Seperti itu kalau mungkin kenapa perlu ada wakil kepala badan. Nah, kalau organisasinya Pak ini sudah ramping, tidak ada seluruh tempat baik di seluruh bidang. Jadi bidangnya ada 5. Kita minta 6 kepada
di 2013 dari baru-baru ini. Baru ini yang sudah disetujui oleh Pak Menteri. Nah, nanti di wilayah akan ada 5 kantor PTSP. Pertimbangan kita bagaimana dengan Pulau Seribu. Di Pulau Seribu secara spesifik tidak disebutkan dalam raperda ini, karena ya kita yakin dan percaya sesuai dengan spesifiknya nanti kita temukan apa bentuknya di khusus Pulau Seribu seperti itu, apakah kapal jalan, apakah perahu jalan, atau barangkali orangnya yang jalan seperti itu. Tapi sudah diakomodir dalam perda akan ada bentuk tertentu yang sesuai dengan kebutuhan Kepulauan Seribu. Nah, susunan ini juga sampai kelurahan Pak. Untuk di kecamatan namanya Satuan Pelaksana PTSP itu diberikan eselon 4 karena akan mendatangi dokumen Pak. Jadi yang dikasih eselon 4. Sementara di kelurahan akan ada meja atau counter itu tidak diberikan eselon karena hanya sebagai pintu untuk masuk di mana mereka akan mengurus sampai ke tingkat kota. Satu lagi pembagian perannya penting. Pembagian perannya di badan itu akan lebih kepada pembinaan, perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan. Tidak langsung melayani kecuali ada individu tertentu yang dianggap nanti Bapak Gubernur atau pimpinan Pemprov DKI Jakarta masih dibutuhkan di badan. Nah, itu masih kita serahkan di badan. Maka dalam badan akan ada pelayanan tertentu, dibatasi seperti ini. Dibatasi. Dan pembatasan izin apa yang ada di provinsi, apa yang ada di kota, di kecamatan akan diatur oleh peraturan gubernur. Teman-teman di mitra kerja kita di legislatif memang menyarankan supaya eksplisit di sini. Tapi waktu itu kami mengatakan kalau eksplisit di sini, sementara izin bergerak terus sesuai dengan urusan pemerintahan, akan sangat mungkin dengan waktu yang singkat raperda ini akan invalid. Perda ini invalid. Oleh karena itu kami dimohonkan kepada waktu itu saya mohonkan supaya kita satu visi supaya tidak gampang merubah perda. Mohon itu bisa diberikan kepada peraturan gubernur dan beliau, kita bersyukur beliau memahami dan setuju mengenai itu. Pak, yang pasal 30 Pak. Karena konsep itu kan kita sudah lebih mengarah seperti negara maju gitu Pak. Jadi artinya sebetulnya gini, kantor kelurahan sama kecamatan itu fungsinya sama sebetulnya. Ini yang lebih maju gitu Pak. Kenapa? Karena kita punya fasilitas online. Ini sudah dalam rangka mengurangi kemacetan, menghemat biaya orang. Jadi kalau saya tinggal di kelurahan, maunya Pak Gubernur, kalau saya orang yang canggih, saya tidak perlu kemana-mana, saya dari rumah apply. Itu ada panggilan untuk cek ya, yang bisa saya apply langsung. Ini langsung masuk. Jadi kalau saya tidak ngerti teknologi, saya kemana apa yang dekat? Dan uang saya terbatas, paket tidak mau kemana-mana. Saya ke kantor lurah saya. Sampai ke kantor lurah saya kita pengennya Pak Gubernur sampai sekretariat RW sebetulnya. Jadi sekretariat RW itu untuk orang yang tidak mengerti teknologi, dia cukup datang ke kantor sekretariat RW. Disitulah dia bisa memakai fasilitas komputer di sana, memakai jaringan wifi di sana untuk mengajukan aplikasi. Nah, kalau Bapak paksa satu-satu itu Pak ya, kelemahannya kemana? Kita mesti rekrut PNS tadi Pak. Karena setiap bidang di situ seolah-olah tiap kantor tidak ada hubungan. Padahal dengan sistem online yang ada, kita hanya menempatkan orang tergantung berapa banyak permintaan surat ya Pak ya. Kita tinggal lagi di kelurahan dia bisa putuskan surat apa saja, delegasi wewenang. Dikasih. Itu tidak boleh dipercaya, tapi kan semua izin yang dia keluarkan dimonitor oleh provinsi, oleh kota, oleh kecamatan. Jadi semua izin seperti itu dimonitor. Kan kita mau, jadi jangan bayangkan konsep ini seolah-olah kita ini nggak online. Kita dibayangkan seluruh. Jadi Bapak tidak perlu ada seorang yang tidak perlu tiap kecamatan, tiap kelurahan ada orang yang mengerti peraturan ini tuh boleh atau tidak. Nah, kita ingin membuat yang ngerti itu cuma di pusat gitu Pak. Kalau kita nggak kurang, ya mungkin kita bagi di kabupaten. Jadi kalau sampai ya seperti bank, Bapak tahu bank. Bank kantor cabang pembantu. Ada beberapa dia mau keluarkan uang, dia harus minta sama manajernya yang di belakang dia. Otorisasi boleh nggak dikeluarkan? Kalau ini lebih tinggi lagi, dia juga nggak bisa. Mesti yang di lantai atas tuh bisa dong. Jadi kalau lantai atas juga nggak bisa. Tapi kita yang sebagai nasabah
itu tidak pernah tahu bahwa di dalam itu terjadi minta hierarki gitu loh. Jadi kita hanya tahu dia tidak ada bilang kalau bapak masih ke ini lagi di kecamatan ini pak, ini dirujuk. Oh ini izin ini harusnya diputuskan di BPTSP. Nggak ada istilah itu pak. Itu cuma kita yang tahu pak. Tapi dari keluar suratnya apa? Persis banget. Sebetulnya dia udah telepon tuh di dalam untuk kontak dengan email, tunggu password dari pusat. Jadi kita tidak tahu, kita cuma tutup. Nah Pak Gubernur pengennya itu loh, baik kantor lurah, kantor camat itu tutup. Cuma bedanya kalau saya ke kantor camat, putusannya lebih cepat pasti. Kalau urusan kantor camat, karena si lurah tadi tidak perlu minta izin, kan dia mesti nunggu kan. Nah nanti semua izin mereka itu semua bukti itu bukan tanda tangan, semua itu bukti elektronik. Nah sehingga si kelurah tadi dia bisa tanda tangan keluarkan izin kepada siapa, camat bisa. Di dalam internal ada approval izin. Nah itu baru kita seperti Singapura, persis seperti Singapura itu. Bapak udah pernah ke Singapura itu studi banding? Pernah kan? Di Singapura ada kalau jalan-jalan kan? Tapi sekarang kayak orang Brazil dia lagi. Waduh, lagi keren di sana. Kalau seperti itu Pak, berarti ini. Tapi saya bilang ini kurang Pak. Kami sore Pak, ini seperti ini dari dapat nanti strukturnya akan tergambar. Jadi di meja hotel dicoret, katakan ada keputusan bertangan kelurahan. Kita akan sebutkan menjadi satuan pelayanan PDSP. Jadi urutannya badan di provinsi, kantor di kota, satuan pelaksanaan di kecamatan, satuan pelayanan di kelurahan. Jadi gini Pak, jadi prinsipnya Pak, kalimat itu tepatnya Pak ya. Kalau kita bayangkan semua orang tidak mau macet, sebetulnya semua izin bisa kita tangani di kelurahan. Tetapi secara hierarki dia harus minta otorisasi dari secara online. Tapi tidak perlu kirim online. Dia udah jawaban online, kan dia ada password masuk emailnya semua. Begitu ada jawaban online, jalan. Ya nanti orang tidak mau lagi ke kantor camat Pak, tidak mau kantor provinsi kabupaten, cukup di. Dan kita juga pegawai kita berkurang. Nah bila perlu Pak, yang di kelurahan itu eselonnya dinaikkan Pak. Yang tugas di badan PDSP ini, eselonnya naik. Tidak apa-apa, dia walaupun tidak kuasai semua, dia kontakkan. Mau soal IMB segala macam, itu dia tinggal kontak sana gimana? Lakukan. Wah itu menyenangkan hidup di Jakarta itu. Jadi maunya Pak Gubernur gini Pak, Bapak bayangkan gini Pak ya. Jadi teknisnya Bapak susun. Maunya Pak Gubernur itu gini Pak. Kelurahan itu yang terdekat sama rakyat, ya kecamatan tentu sama, lebih hebat lagi. Warga datang ke situ, mau apa saja, si petugas itu bilang bisa. Center of service ya. Bisa. Nah sama itu, kakek saya itu punya toko kelontong. Saya ngerti sekali, saya diajari dari tante saya. Orang tanya barang, ini lucu nih, ini menarik belajar toko in-house training ya. Orang mau minta beli tisu. Saya tahu persis kakek saya itu nggak jual tisu di situ gitu. Saya tahu itu di Jentara itu. Kakek saya jawabnya apa? Ada apa? Oh ya, saya lihat dulu masih ada apa nggak ada. Saya kan duduk di situ. Saya tahu nggak ada di bawah. Kenapa kakek saya masih ngomong? Saya lihat dulu ada atau tidak ada gitu loh. Dia naik, kadang-kadang dia suruh om saya coba ke toko sebelah, ada nggak barang itu kita beli. Ini orang toko. Lalu dia cari, nggak ada kesulitan, nggak ada, kan dia tunggu kan, baik kan nih, ada barang lain nggak, ada masih barang lain nggak, kan gitu supaya orang nggak bosan kan. Terus dia bilang, oh saya loh, barang kejual, habis, mau nggak tunggu? Harga berapa? Oh harga saya dulu sih segitu ya, dia bikin lebih murah nih. Tapi yang baru saya belum tahu, telepon lagi ke bos. Itu barang, ada nggak berapa? Maksud saya itu seperti itu. Jadi di depan orang tahunya itu kita serba bisa, Pak. Padahal kita di dalam tuh kalang kabut suruh om ke sana. Telepon, kalang kabut nih. Atau lebih gila lagi, nggak ada barangnya. Kita nggak pernah tahu tuh barang apa, Pak. Ada contoh nggak ya? Saya oh iya ini ada. Dulu saya pernah ini ada gitu loh. Terus apa?
ini boleh nggak ditahan supaya jangan sampai salah karena tipunya banyak. Padahal bukan, kita nggak ngerti belinya sebetulnya. Cari Pak, suruh nyari. Nah, saya nggak usah jauh-jauh. Warung nasi Pak. Saya dulu tinggal di Jakarta kan suka makan di soto Madura, warteg gitu ya. Saya tahu persis tuh orang jual nasi itu. Kalau lagi datang ramai banyak, nasinya nggak keburu masak. Dia bisa bilang, iya sebentar lagi dimasak. Padahal saya lihat dia beli sebelah. Nah maksud Pak Gubernur, pengennya seperti itu. Istilahnya palu gak ada, apa yang cantik gue ada. Iya betul. Kan itu Pak. Ada jaminannya Pak. Nanti saya buka pasal 15. Oh ada ya. Pasal 16, 17, 18. Yang masuk pada pasal 2 penyelenggaraan PTSP kesalahan memahami sistem informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi sebagai masuk dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai masuk pada satu mewujudkan secara online antar unit kerja penyelenggara PTSP. Berarti dari badan sampai dengan kelurahan, antara penyelenggara PTSP dengan sampai di teknis kalau diperlukan, karena pengawasan pengendalian tadi, terus antara penyelenggara PTSP dengan masyarakat. Bahkan di sini melalui teknologi informasi sebagai masuk pada satu, pimpinan pemerintah daerah bisa memonitor kegiatan penelitian penyelenggara PTSP. Dan kita pertegas lagi pengembangan teknologi informasi sebagai masuk di dalam pasal 16 berdasarkan cara bertahap. Nah, ini yang perlu kami apakah langsung atau kita batasi bertahap? Langsung ya. Langsung. Kan janji yang paling masalah sekarang kan soal P2P. P2P janji nanti baru bisa beres setelah akhir tahun ini, setelah sistemnya terpasang. Nanti dia akan integrasikan. Sudah lah, nggak usah makan uang segitu dulu. Oh PT-PT besar juga harus ketemu kita gitu Pak. Betul Pak? Maksud saya itu dagang itu mesti pintar gitu. Jangan bukan ahli mau gitu. Teri-teri sampai habis. Jadi yang elegan gitu loh. Itu loh, yang elegan gitu. Semua cewek yang maunya rusak gitu loh. Akhirnya Freddy dibawa ke ini. Ini nggak boleh terlalu vulgar gitu loh. Mesti antara ada sama tidak ada gitu ya. Jadi kita seperti ini Pak. Jadi tidak akan dipakai tetap. Jadi gini Pak, kalau bisa putusan cepat kan baik kalau datang ke kelurahan atau hal yang kecil, begitu putus dia langsung kasih dia izin, Pak bisa bayar nggak Pak? Kalau sistem apa tadi masih online kan nggak, pasti nunggu orang. Kalau langsung kan luar biasa nih Pak. Ini kan sebetulnya kan layanan ini kan mengambil dari yang sudah ada. Berarti kan patokan pertama kan prosedur yang sudah ada. Nah, itu kan permasalahan kan. Patokan pertama jadi mungkin strukturnya dirubah. Soal teknologi kan nanti cara itu mungkin jadi pekerjaannya PTSP-nya sendiri ya. Tapi konsep layanannya kan memang ini yang sudah ada, itu yang paling pasti itu. Sekarang di tingkat luar memang ada gitu. Di Indonesia Pak, misalnya gitu, kan ini Surat kan bukan izin. Nah, ini bedain surat sama izin Pak. Nah, gitu. Kita akan mulai, maksudnya ke depan itu sebenarnya sudah ada sih formatnya, apa yang di kelurahan, apa yang di kecamatan, kantor sama badan. Nah, dan itu harus begitu sebetulnya, gitu kan? Nah, ini persoalan yang kedua, kan pendekatan kita langsung struktur kan jadi konvensional lagi Pak. Iya itu yang saya bilang. Soalnya maksudnya gini Pak, saya ngerti wewenang izin ini ada di provinsi misalnya. Saya ngerti izin A, tapi kita harus bikin si orang yang datang ke lurah itu dia dapatkan surat di situ. Izinnya dari mana? Secara elektronik provinsi kasih dia izin seperti bank itu Pak. Nah sekarang kami contoh gitu Pak. Waktu saya jadi bupati Pak, mereka cuma minta izin rekomendasi, izin yang tidak mesti tinjau ke lapangan Pak ya. Jadi mesti lurah rekomendasi, cuma izin rekomendasi periksa, tinjau, studi. Hitungannya jam Pak, kadang menit Pak. Kalau kepala dinas saya di dalam. Jadi surat masuk, saya baca di surat Pak. Saya panggil sekretaris saya, bukan sekda. Sekretaris saya mau konfirmasi contoh aja. Kalau saya terima surat biasanya ya Pak ya, kalau Pemda datang surat kan bagian umum. Bagian umum pasti masuk kepada sekda. Atau kalau sekda tidak mau ke asisten. Nah ini tunggu naik ke sekda lagi, sekda disposisi turun lagi, naik lagi baru ke bupati. Jadi putar-putar nggak tahu berapa bulan itu surat. Nah, saya rubah. Jadi surat datang, semua surat masuk ke saya.
Jadi bagian umum catat, semua tuh buku saya nih Pak. Begitu saya baca, oh ini surat minta tinjau lokasi gitu Pak. Orangnya ada kan, masih ada kan? Tunggu, saya panggil sekretaris pribadi saya, ada 2 orang. Kamu ketik balasan suratnya. Pak Eko Bupati langsung. Dia ketik nih. Saya kan belum lihat ini surat. Asisten belum lihat. Kabak belum lihat itu. Kabiro ke provinsi kita kan kabak. Dia ada sekretaris lagi, dia bawa nih suratnya, kopinya. Datang kepada asisten. Parah. Ini Bupati udah mau balas gini. Coba baca. Setuju nggak? Misalnya bagian hukum apa itu? Kalau nggak setuju, kita mau Bupati. Kalau setuju, parah. Titipin kopinya. Dia sudah datang, langsung kasih Pak. Nah sekarang gimana kalau saya nggak tahu bikin suratnya Pak? Ini lucu nih Pak. Saya nggak pernah bikin suratnya sebetulnya. Belum ada contohnya modelnya. Gampang. Saya tanya sama dia. Kamu pernah dapat di mana? Di Bupati mana? Yang model surat ini? Oh saya pernah dapat di Sulawesi. Ada nggak contoh suratnya? Ada. Saya conteknya. Kalau dia nggak ada ketika kamu email, dia bilang email ke saya. Email, saya contek. Apa susah gitu cuma ganti nama gitu loh. Wah cepet ya Pak. Itu yang orang Rusia datang orang Prancis. Dia bilang saya sudah 12 tahun di Indonesia, baru kali ini ketemu bupati yang bisa nungguin surat selesai. Soal ini artinya masih Pak. Kita mau revolusi Pak, bukan reformasi Pak, revolusi Pak. Masa Jakarta ketinggalan sama provinsi lain? Kalau kita ikutin yang model provinsi lain kan, bukan Jakarta Pak. Jadi kalau model ini seluruh Indonesia belum pernah bikin Pak. Ya kan? Kalau model struktural tadi sudah ada Jogja, Surabaya. Kita nggak mau Pak, kita mesti lewatin mereka. Baru Jakarta. Nah cuma kan ada keikhlasan beberapa teman kan masih syok. Harusnya kan kalau makin nggak ada kerjaan makin enak dong. Kalau sok sebentar itu Pak. Ya kan? Nah terus masih ribut. Gak usah khawatir, sebenarnya juga pensiun di mana. Pusing amat. Kita udah mau terima lagi pegawai baru kan. Nah saya malah bilang sama Pak Gub. Semalam saya rapat sampai jam 11 malam sama Pak Gub. Semalam nih. Wah Pak Gub hebat, makin tengah malam makannya tambah banyak. Pak Gub bilang gini, saya bilang kita ada ide gila sedikit Pak. Pak Gub setuju. Saya ketemu Amir Santoso kemarin, Wis di Ramadas. Banyak orang jadi PNS, jadi guru, mohon maaf ya, sebetulnya tidak punya hati jadi guru. Cuma dulu masuk jadi guru itu terpaksa. formasinya banyak. Dan hanya ada itu sekolahnya Pak. Hah? Dan hanya itu sekolahnya kan perawat guru. Masuk. Padahal dia itu nggak ada hati jadi guru. Tapi dia juga tidak idiot kan, tidak bodoh kan. Nah kita mesti tes seleksi, promosi, capsek sama pengawas. Dari situ nanti ketahuan tuh. Ada apa dia ada. Nah kalau ketahuan dia bagus, pintar, dia nggak punya hati guru, kita pindahkan ke dinas lain. Daripada kita harus merekrut, batasan menpan kan terbatas formasi kita. Daripada harus merekrut yang lain, ini dipindahkan ke pelayanan. Kalau dia ada bakat itu. Lalu guru jadi kurang kan? Disitulah kita seleksi guru yang benar-benar sesuai dengan standar swasta. Karena pendidikan anak itu lebih bahaya Pak. Kalau pelayanan kan gampang kita ngawasin. Jadi guru kalau dipecat nggak mungkin, pindahkan. Ini kosong, isi yang guru yang benar. Kecuali kesehatan kita nggak bisa. Tapi kok guru bisa Pak. Artinya itu kita mau dapetin guru yang baru. Kalau sekarang gimana caranya? Kelebihan guru. Buka formasi guru kita dikasih. Nah, itu caranya. Tukar dulu ya. Pindah. Mapping dulu ya. Mapping pindahin. Mereka bisa diturunkan semua ke pelayanan. Kamu hampir semua guru mau di komputer Pak. Nggak ada yang nggak bisa. Nah itu yang Pak Gubernur semalam sih setuju ya. Kita berdua ngomong. Ini ide kalau dokter udah dapat 500 formasi. Iya. Oke, kalau dokter tidak bisa pilih kita. Gimana tuh Pak? Konsep. Nah kalau menjadi seperti ini, BPTSP atau PTSP satuan pelaksana, Betul. PTSP kecamatan, kesatuan pelayanan PTSP Provinsi, satu kesatuan pelayanan gitu. Itu benar. Makasih. Ini bahasanya benar ini. Jadi semua itu sama levelnya. Sama. Di mata Sulit. publik sama. Sekalipun di dalam tidak sama Pak. Iya. Ada organisasi. Kalau mohon izin Pak, saya bisa
laporkan hasil pembahasan dengan BPJS Pak. Karena ada beberapa perdana Pak. Kalau ini sepertinya sudah ingat bahwa akan melimpah seluruh kewenangan pelayanan perizinan non perizinan kepada PTSP dengan satu kesatuan pelayanan. Kami sudah tangkap, sudah perbaiki, untuk diangkat kembali kepada DPRD. Dan selanjutnya saya izinkan sejenak melaporkan perkembangan BPJS. Itu yang lewat. Barang layanan pengadaan barang jasa Pak. Kan posisinya sampai sekarang lagi balik. Enggak, sebentar satu Pak, langsung sebelum. Realisasi itu dalam pengadaan barang jasa memang tidak signifikan sesuai dengan Undang-Undang Keuangan. Karena Undang-Undang Keuangan mengamanatkan bahwa pelaksanaan anggaran PA KPK bertanggung jawab dari mulai A sampai dengan Z. Nah, ternyata di tengah-tengah sebagai pelaksanaan pengadaan barang jasa sebagai pelaksanaan anggaran itu keluar dia ke samping. Pertanyaannya ke depan, ini kerja siapa? Apabila SKPD-nya sudah melaksanakan kegiatan, tetapi proses pengadaan barang jasa di pertengahan tidak mulus, maka berpengaruh terhadap pelaksanaan SKPD atau PA dan KPA gitu. Itu memang menjadi perhatian yang kemarin agak lama gitu. Kami agak lama mempertahankan sekaligus menjelaskan seperti itu Pak. Berkenaan dengan ini. Nah, waktu lempar ke pers bahwa Pemprov DKI mengajukan raperda begini kepada DPRD. Isi perubahan yang itu Bapak bikin singkat saja konvensi bahan press release itu. Bedanya di mana? Jadi masyarakat itu lebih gampang Pak. Kalau ada model ini sama model ini beda di mana? Keuntungannya apa? Ini keuntungannya di mana? Nah itu kasih, jadi masyarakat itu cepat Plus minusnya Pak. nangkapnya. Oh ini seperti ini. Minusnya apa? Permainan di SKPD menurun gitu kan. Bapak tulisin aja Pak. Bapak nggak usah takut Pak. Republik ini Pak belum pernah ribut atau rusuh menjelang pemilu Pak. Karena semua orang jaim mau pemilu ya. Ya ini saat kita aja. Ini sebenarnya kita Baru tahu ya. Tapi baca sejarah loh, ada sejarahnya dibaca buku Pak. Itu kalau bisa itu di e-katalog Pak. Itu RKPP mau bantu. Tentu ini bagus. Bayar ya Pak ya. Jadi sampai ini belum jalan. Bisa contoh, kita mesti buat instruksi Pak. Pak Mokos buat instruksi. Pembelian mobil kayak di sekarang Pak Ulu kebersihan. Ya nggak ada barang, masih belum ada barang. Coba kalau kemarin begitu April tadi dapat uang, dump truck itu tinggal masuk ke e-katalog, beli. Ya Pak sekarang sampah numpuk, alasannya apa? Pengadaan dump trucknya belum datang Pak. Kenapa Anda tidak beli langsung? Eskavator, Pak Rudi juga begitu ngomong sekarang. Pengadaan baru kontrak kalau di Sargalan misalnya. Apa yang masalah eskavator semua jelas kok. Kecuali kamu mau beli merek yang aneh-aneh, beda-beda, jangan. Suka mana beli. Itu cepat. Jadi memang kemarin waktu kita belum terima satu ya. bus pun. Ya. Pada bus ukuran sedang itu tinggal surat DPM bikin. Saya besok mau rapat sama Astra Group. Saya minta aja sampai Transjakarta 18 meter pun bisa ada di katalog. Jadi kalau pompa air berarti Januari udah tahu kan Pak tekanannya? Sudah bisa dapat Pak dari luar negeri itu. Barang udah disiapin. Kita udah kasih umumkan, kan sekarang website kita buka sampai lembar ketiga. Ya. Jadi orang udah tahu nih kita pengen beli apa. Di katalog ada langsung. Nah ini baru namanya itu revolusi, bukan reformasi. Hanya memang dia minta Pak Sekda bikin datanya. Kalau itu, di katalog itu ATPM yang ajukan ke RKPP katanya Pak. Iya. Kalau sudah ada masuk ke situ kita tinggal beli. Barang apapun ada di katalognya LKPP kita bisa langsung beli. Asal kita menganggarkannya kelompoknya diatur. Nah yang ini Pak, Bapak kalau bikin manfaat sama apa? Udara. Kalau yang 200 juta kemarin, Depres ini kan sering berubah, itu harus diantisipasi Pak. Ya misalnya perjuangan, karena peran badan ini sangat terpengaruh oleh Depres pengadaan barang Pak. Dulu melibatkan kepala SKPD, sekarang murni ULP, itu harus dipertimbangkan. ya, jadi di dalam tugas Pokja ULP dengan badan itu Pak, kami tidak sebutkan batasannya Pak. Ya. Jadi sebagaimana diatur dengan peraturan untuk pengadaan barang jasa umum seperti itu Pak. Karena sebetulnya Pak Wagub ini sebetulnya ini persoalannya ini tingkat kenakalannya bergeser Pak. Jadi barang fiktif nih, kualitas yang berkurang. Kalau sekarang Tender itu berdasarkan performa kinerja. Kita harus DKI harus berani.
Itu yang belum dimasukkan di dalam ini, Pak. Jadi kita berdasarkan performa kinerja. Walaupun lebih mahal sedikit, tapi dia takut. Itu kita terobosan di situ yang penting. Kinerja. Nah ini akan menguntungkan pemain yang sungguh-sungguh. Bisa saya jalan, saya kan hitung lebih mahal. Kalau saya punya AMP, punya pegawai yang saya sudah pelihara, saya lebih suka bermain berdasarkan kinerja, Pak. Karena pegawai saya kerja terus. Kalau sekarang saya bisa minta dukungan AMP dari Pak Moko, saya ikut itu, Pak. Benar kan sekarang? Saya ikut tender. Saya punya kan banyak jual PT itu, Pak. Ada kelasnya itu, Pak. Dia nggak punya barang apapun, Pak. Cuma modal PT-nya pernah ikut kelas. Barangnya dari mana? Pinjam AMP-nya Pak Hasan. Datur dapat dukungan. Kalau pakai jaminan, garansi, saya tidak berani. Tapi yang asli punya AMP berani, karena dia ingin ini bekerja terus. Kalau saya nggak berani, saya takut itu lagi ini barang dipakai gimana? Kalau ini cuma dapat menang, kasih ke dia yang kerja. Terus di Jakarta ini, Pak, ya, pemain PU, kalau kita bilang PU, itu yang menangnya tuh itu aja kok, Pak, yang kerja. Dia nggak bisa masuk karena tidak berdasarkan performance. Sama kayak pompa, saringan, kita nggak mau lagi. Selesai tinggal jaminan berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun. Nah pemain pompa yang hit and run, pedagang pompa tidak berani ikut, Pak. Tapi yang punya bengkel pompa dan pabrikan, Pak, yang punya pabrikan, dia berani. Karena dia kerjain kok. Nah kita fungsi. Kita kan maunya fungsi. Bapak kebayang apa? Tiba-tiba lagi hujan, banjir, pompanya nggak jalan. Pompa, diomelin pompa. Fungsi apa? Saya nggak mau peduli, tapi fungsi. Dia tungguin. Dia bagi jatah. Nyari spapa pun pusing, Pak. Nyari orang ruko pun udah pindah, Pak. Sekarang PJU itu kan persoalan, Pak, termasuk. Menunggu itu kita 2014 pakai e-katalog sebanyak. Itu lapor ke Mohon izin, Pak. Presiden itu mengamanatkan harus pelaksanaan 2014, Pak. Yang pasal ini. Ya, saya nggak tahu mereka. Pak Firda sudah sampaikan bahwa ini bukan ini juga selain karena kebutuhan kita untuk reformasi birokrasi, tapi juga amanat Perpres 19 nomor 70 2012. Seperti itu, Pak. Kalau mereka tidak laksanakan, nggak ada hukuman sanksi, Pak. Kita kan terlalu banyak menghimbau. Mohon jangan berhenti di jalan. Kan cuma mohon. Mohon jangan berhenti dekat lampu merah, ya. Karena itu benar juga sih. Kita tuh mohon, Pak. Mohon jangan merokok. Tadi kan saya bilang Bapak Buku. Satpol PP Bapak tahu nggak jadi waktu merokok kita gimana? Saya ada mata-mata laporan saya bilang. Cabut TKD-nya, Pak. Gimana mau tegakkan perda rokok? Orang Satpol PP ngerokok udah kayak satu ruangan dan gila-gilaan. Kita kan dari ngerokok dalam gedung. Satpol PP-nya ngerokok. Karena kenapa berani? Nggak ada yang dikenai sanksi. Sanksi potong TKD. TKD hak kita, Pak. Potong. Harus keluarkan lagi tuh, Pak. Nah kalau udah keluarkan papan, tadi itu dulu kan, kenapa semua tidak takut? Tidak ada satupun yang ditangkap. Nah ini harus sosialisasi lagi, full dulu. Nah kalau habis lebaran masih kayak gitu, udah sikap. Semua yang merokok itu kena sanksi, potong TKD. Baru yang lain takut. Kalau tidak, nggak ada yang takut, Pak. Ya ini juga DPRD nggak mungkin kalau dia nggak mengerjakan, kita nggak bisa apa-apa juga. Nggak apa-apa sih, ini harus setujunya seperti itu. Maaf sih, Pak, tadi sudah perkembangannya cukup signifikan sih, Pak. Mungkin hanya kan supaya sesuai dengan agenda kita. Karena dua badan ini diharapkan kan, Pak, mempunyai pegawai yang mumpuni lagi sesuai dengan era baru. Sehingga kan bukan hanya sekedar mengisi nanti, Pak. Kalau bisa kita inventaris dulu, terus dipilih, baru diseleksi, baru dikerjakan gitu, Pak. Jadi barangkali kedua ini kalau bisa terpelihara sampai dengan Desember 2013. Pada saat Januari 2014 sudah mulai berlaku yang baru seperti itu, Pak. Saya hanya ingin menyampaikan seperti itu. Kalau dinamika diskusi, saya kira dinamis.
perkembangan dan lengkap eksklusif seperti itu Pak. paling Sesuai dengan jadwal di ini luar sepeda kan diparipurnakan bulan Agustus ini Pak. Saya kira demikian dari kami Pak. Saya kembali kepada